satu rahasia paling penting buat kita dalam mencari jodoh. Jadi kalau kemarin kita hanya manas-manasin orang supaya nikah, gewat atau nikah gitu kan ya. Atau cepetan cari jodoh atau nikah atau halalin atau apapun. Saya nggak mau nambah dosa ke teman-teman semuanya. Hanya ngebully tapi nggak ngasih solusi ya. Jadi malam ini saya pengen ngasih solusi yang instan tapi ngaruh. Bukan hanya membuli. Kita akan bahas tentang apa hubungannya antara istighfar sama jodoh. Apa hubungannya antara istighfar sama diterima lamaran sama calon mertua. Gimana cara memenangkan persaingan jodoh dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya nih saingan kita berat banget, berarti istighfarnya harus double. Kalau ngelihat saingan kita tingginya lebih tinggi dari kita 1 cm, berarti istighfarnya harus 100 kali lebih banyak. Kalau 2 cm 200 kali. Kalau ada yang lebih tinggi dari kita 1 meter, berarti ribuan kali harus beristighfar. Nanti kita bahas tentang apa hubungan antara istighfar sama jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Mau punya istri yang cantik, bening, putih, rambutnya ikal, gak usah malu-malu. Mau kan ya? Gak mau ya? Atau udah punya? Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita tuh matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, bukan besar tapi melotot. Kan ngeri tuh ya. Apalagi malam Jumat kayak gitu. Apa? Padahal malam Jumat mah harusnya nggak kayak gitu. Nah, banyak istighfar. Istri yang solehah, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju pokoknya bajunya lah dibukain. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan dari tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah pakai lagu Roma Irama, istri solehah. Karena kalau kata Nabi, saya baru ngerti, benar kata Nabi, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Udah selesai, udah urusannya kalau udah kayak gitu. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya soleh seperti Abu Salamah, kok Abu Salamah sih tadi Asma bintu Umais? Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Kan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Wa khluf li khairan minha. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar? Enggak. Tidak ada menurut Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Mau punya suami yang ideal, Ibrahim, Ismail. Suami yang ideal secara fisik mungkin Zain Malik. Zain Ataki. Narsis ya. Mirip saya dengan Zain Malik kalau dilihat dari jarak 1 kilo. Nah, banyak-banyak istighfar. Bayangin
Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh nggak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang jadi suami istri, awalnya tidak saling kenal. Tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah. Bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang. Tiba-tiba, kok saya pengen banget ya main ke daerah Tegalega. Hari Minggu, kok saya pengen banget ya lari di gazebo. Seumur-umur belum pernah loh lari. Apalagi pagi-pagi gitu. Biasanya kan pagi-pagi mimpi. Kalau inilah lari, saya pengen banget hari ini tuh pengen lari banget di gazebo. Tapi ada apa ya? Udahlah berangkat aja deh. Sampai dah di gazebo. Begitu sampai di gazebo, ternyata ada yang terjatuh. Aduh, Neng kasihan jatuh. Mulai lagi di situ. Allah yang mempertemukan. Kenapa ya? Saya kok tiba-tiba jadi pengen taklim. Ya. Dulu-dulu mah taklim sih, tapi streaming. Sekarang aduh rasanya streaming mah kayak nonton siaran kayak nonton bola tapi lewat TV, nggak langsung. Pengen langsung datang ke stadionnya. Pengen ikut taklim, datang ke taklim, pulang-pulang dapat ilmu ya. Udah aja segitu. Ya emang taklim mencari ilmu. Ilmu menikah. Ilmu motivasi untuk menghalalkan. Oke, itu satu. Cerita yang kedua, kisah tentang keajaiban istighfar. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina. Pernah ketika lagi istirahat malam hari beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud, panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran. Duduk sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur. Sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siapapun yang beristighfar, Allah ghaffar. Pasti Allah ampuni dosanya. Gak mungkin gak. Kenapa sedih? Ya saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Gak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia. Saya kirim WA, saya telepon, saya japri terus gak dibaca-baca. Saya datengin gak dibukain pintu. Ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi gak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam. Saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi gak dimaafin. Itu manusia. Tapi Allah, gak ada cerita kita minta maaf kepada Allah. Allah gak memaafkan itu gak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah gak mengampuni. Itu gak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin. Orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah. Alhamdulillah juga sih. Ya udah enggak apa-apa deh. Gitu. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang. Pergi aja. Besok sore gitu lagi. Pergi lagi. Nggak pernah ngomong apapun. Cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba. Qad nara taqalluba wajhika fis sama.
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku udah tahu kamu setiap hari ngelihat ke langit. Udah deh, ganti aja kiblatnya ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Coba bayangin. Gara-gara Nabi sering istighfar, cuman ngelihat ke langit doang. Sehingga kalau misalnya kita malu meminta dengan lisan, nggak enak, oh mau minta itu, ya udah. Pasang muka paling melas sedunia. Ya. Tapi hati kita membatin. Kan Allah alimun bidati sudur. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah. Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub nggak enak meminta sembuh kepada Allah kan. Nabi Ayub tuh pengen sembuh tapi nggak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau nggak pernah minta Robbi, Allahumma Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk. Nggak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma shfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk. Kita gitu kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking nggak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub nggak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang nggak enak sama suaminya, dia lelah hari ini nggak ngomong-ngomong, diam aja. Atau mungkin tangannya kena pisau dikit nggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelai sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak tadi enggak. Udah nggak apa-apa. Gitu. Mah kenapa ini mah? Papa serius loh mah, kenapa nih nggak boleh kayak gini nih mah? Nih tangan mama nih, lebay gitu ya. Pak kok lebay gitu sih mah? Ini tangan ini nggak boleh, nggak ada yang. Oh ini siapa yang kerjaan siapa nih mah? Gitu. Mah sebutin namanya mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah intinya adalah, tadi ngomong apa? Kok jadi, Jadi lupa Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh gak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah saya sakit, sembuhkan saya, gak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah gak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit, beliau istrinya kerja. Kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar. Pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya nggak punya kerjaan apa-apa, istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari nggak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah nggak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wahai istriku kenapa rambutmu? Istrinya nggak mau cerita, sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis, istrinya cerita, dia nggak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub nggak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah, baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba, Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, Engkau Maha Penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya lihat dong ya Allah kan masa. Enggak. Nabi Ayub mah enggak ngomong gitu, cuma bilang, Rabbi, saya sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi. Sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi. Usia yang paling ideal. Tahu enggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40, itulah usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub nggak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah Allah SWT, akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang.
dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek, sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang udah meninggal. Ini apa? Artinya Allah nggak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya gak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar. Tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh. Dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita.